Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Arifin di channel Peduli Pendidikan dan Lingkungan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa seperti biasanya mohon bantuannya subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari kami yang baru tentang kinerja dan kenaikan pangkat guru maupun kepala sekolah. Alhamdulillah kali ini saya akan menampilkan yaitu rahasia alasan tim penilai menolak PTK ya. Nah, guru-guru atau kepala sekolah ini banyak yang belum tahu alasan-alasan tim penilai menolak PTK itu apa saja sih. Karena itu ada di Juknis, jadi tidak bisa tim penilai itu mengarang-arang, itu tidak bisa. Itu sudah disiapkan di Juknis. Di antaranya umpama ada nomor 1. Nah ini, kalau tim penilai itu menuliskan 1A, maka akan muncul alasannya ini, sarannya ini. Kalau 1A. Kalau 1B beda lagi, jadi tidak perlu ngarang-ngarang, sudah disiapkan di Juknis, itu sudah disiapkan ya. Alasannya kalau 1A, keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan adanya berbagai data yang tidak konsisten seperti nama sekolah, lampiran, foto, dan data yang tidak sesuai. Umpama aja di bab 1 ada nama SD-nya A, kemudian di bab 3 muncul nama SD-nya B, data tidak konsisten. Nah, ini alasan pertama. Kemudian sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, karya sendiri yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, ini kalau tim penilai itu menuliskan 1A ya. Nah, berikutnya 1B, 1C, 1D itu tidak saya tampilkan karena jarang muncul. Nah, karena yang 1E yang saya tampilkan yang sering-sering muncul aja oleh tim penilai karena waktunya nanti terlalu panjang ya, terlalu panjang. Kalau 1E itu alasannya keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan dengan adanya kemiripan yang mencolok dengan skripsi, tesis, atau disertasi, baik mungkin karya yang bersangkutan maupun karya orang lain. Nah, ini kalau 1E. Sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, karya sendiri yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikan yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Ini kalau alasannya 1E. Nah, sekarang yang 1F. Kalau tim penilai itu alasannya 1F, maka akan muncul alasan keaslian publikasi ilmiah diragukan sehubungan adanya berbagai kesamaan mencolok dengan publikasi yang dibuat oleh orang lain dari daerah yang sama seperti di sekolah, kabupaten, kota, atau wilayah yang sama. Ini kalau 1F. Sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, karya sendiri yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau buat PTK yang hindari ini, tolong hindari ini, karena alasan dari tim penilai ini 1F ya. Nah, sekarang tadi 1A, B, C, D, E, F ya. Sekarang yang 2A. Kalau tim penilai menuliskan 2A, maka muncul alasan dan sarannya seperti ini. Alasannya, isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan tentang hal yang terlalu luas, terlalu umum, yang tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah atau di kelasnya, atau tidak ada hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai guru di kelasnya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah,
ya. Sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Ini kalau 2A. Sekarang kalau 2B, nah, maka alasannya isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan kajian tentang hal yang spesifik bidang keilmuan, tidak terkait permasalahan nyata yang ada di sekolah atau di kelasnya, atau tidak ada hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai guru di kelasnya dan sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Maka sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau permasalahan-permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada suatu pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, maka kalau membuat PTK itu nanti supaya disesuai dengan saran ini, ya, hindari hanya alasan ini. Nah, sekarang yang 2C tidak jarang muncul, 2D yang sering muncul. Alasannya kalau 2D, isi dari hal yang dipermasalahkan tidak termasuk dari macam publikasi ilmiah yang dapat diajukan untuk dinilai sebagai bagian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Seperti misalnya RPP, contoh-contoh soal ujian, LKS, kumpulan clipping dan seterusnya. Ini tidak masuk, ya. Nah, ini tidak bisa, maka disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, ini kalau 2D. Nah, jadi sekarang yang 3A, ya. Kalau 3A, alasannya kerangkanya, jadi kerangka penulisannya. Kerangka penulisan dan isi sajian belum mengikuti kaidah yang umumnya digunakan dalam penulisan ilmiah, khususnya dalam hal ini adalah PTK, ya. Kerangkanya tidak sesuai dengan PTK. Saran, ya, disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan dengan menggunakan kerangka penulisan dan isi sajian yang sesuai untuk suatu publikasi ilmiah. Itu kalau 3A, hanya 3A saja yang sering muncul, ya. Sekarang yang 4A. Alasannya, isi permasalahan yang disajikan tidak atau kurang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Maka disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan pada lokasi sekolah dan kelas serta mata pelajaran yang sesuai. Nah, ini kalau 4A. Nah, dengan 5A tidak, 6 tidak, 7A yang sering kali muncul 7A, ya. Alasannya dinyatakan sebagai laporan PTK, namun tidak jelas apa, bagaimana, dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan. Juga tidak jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi pada penentuan siklus-siklus berikutnya. Nah, ini kalau 7A, ya. Sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Ini kalau 7A, ya. Tidak jelas, ya, apa yang dilakukan tidak jelas. Kemudian berikutnya 7B. Nah, kalau tim penilai itu alasannya 7B, maka akan muncul alasan dinyatakan sebagai laporan PTK, namun
apa yang dijelaskan dalam laporan tersebut hanya berupa laporan pembelajaran yang biasa. Tidak ada tindakan yang merupakan pembaharuan dari kegiatan yang biasa dilakukan. Tahapan dalam siklus sama dengan tahapan pembelajaran biasa. Nah, ini kalau 7B ya. Sering muncul ini kalau 7 itu. Sarannya, PTK bukan pembelajaran biasa, tetapi merupakan proses mencoba dan menganalisis penggunaan metode baru yang diutamakan bukan hanya hasil tetapi prosesnya. Nah, tidak hanya hasilnya saja tapi prosesnya juga permasalahkan, diamati. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Ini kalau 7B. Nah, ini juga sering sekali muncul ini 7C ini Bapak Ibu. Sering, paling sering muncul adalah 7C. Alasannya, publikasi ilmiah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas. Nah, namun metode penelitian belum mengemukakan tahapan dan tindakan tiap siklus dan indikator keberhasilannya. B. Pada laporan hasil dan pembahasan belum melaporkan data lengkap tiap siklus. Perubahannya terjadi pada siswa, guru, atau kelas serta bahasan terhadap keseluruhan hasil penelitian dan lampiran belum lengkap. Nah, ya, ini 7C. Nah, sarannya disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru atau ya memperbaiki boleh ya, perbaiki boleh. Atau memperbaiki laporan hasil penelitiannya dengan menggunakan kerangka isi sebagai berikut. Nih, bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran serta abstrak atau ringkasan. Nah, ini untuk bagian awal. Jadi kalau Dewan PTK seperti di saran di lampiran 7C ini, di alasan 7C ini, sarannya 7C ya. Kemudian bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yaitu bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah atau dan tujuan, dan kemanfaatan hasil penelitian. Nah, dan masalah, tujuan, dan manfaatnya ya, dari penelitian. Kemudian bab kajian teori atau tinjauan pustaka, kemudian bab tentang metode penelitiannya, dan bab hasil dan diskusi hasil penelitian, serta bab simpulan dan saran. Biasanya sampai 5 bab ya. Bab kelima itu biasanya kesimpulan dan saran. Bagian penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selengkap-lengkapnya, seperti instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja siswa, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan, surat izin penelitiannya, rencana pembelajarannya atau RPP-nya, dokumen pelaksanaan yang menunjang keaslian penelitian tersebut. Nah, jadi kalau buat PTK ya seperti ini tuntutannya ini ya. Nah, sekarang 7D. Nah, 7D ini juga sering kali muncul ya. Sering kali muncul. 7D itu sering. Alasannya, secara umum isi laporan PTK ini telah cukup baik. Namun, beberapa lampiran penting belum dilampirkan. Untuk itu agar segera dilampirkan. Saran, disarankan untuk memperbaiki, melengkapi lampiran-lampirannya. Dokumen pelaksanaan penelitian yang harus dilampirkan paling tidak adalah A. Semua RPP untuk semua siklus. Nah, B. Semua instrumen yang digunakan dalam penelitian. C. Contoh hasil kerja peserta didik dan guru. Nah,
D. Dokumen pelaksana penelitian yang lain seperti misalnya surat izin, foto kegiatan, termasuk dengan penjelasannya, daftar hadir, ya, untuk semua pertemuan, surat pernyataan dari kepala sekolah mengenai berita acara seminar dan lain-lain. Nah, ini biasanya berita acara seminar itu ada notulnya, kemudian ada juga yaitu daftar hadir, yaitu terdiri dari 3 sekolah, ya, itu ada minimal 15 guru, ya. 7E laporan 7E. Kalau alasan 7E, laporan PTK belum diseminarkan. Nah, ini kalau hanya kurang diseminarkan tok, itu hanya di 7E, ya. Sarannya disarankan segera melakukan seminar di sekolahnya dengan mengundang minimal 3 sekolah di sekitarnya dengan jumlah peserta seminar minimal 15 orang. Nah, ini kecuali untuk daerah 3T dan SPILN, ya. Dan memenuhi segala kelengkapan kegiatan seminar, diantaranya surat keterangan dari kepala sekolah, panitia seminar, berita acara seminar, daftar hadir, notul seminar, surat pernyataan lain sesuai dengan aturan. Nah, jadi ini dilengkapi dengan daftar hadir 3 sekolah 15 guru. Ya, kalau kepala sekolah ya harus ada kepala sekolahnya, bisa juga menambahkan pengawasnya, ya, ditambah dengan guru-guru. Ini Bapak dan Ibu yang sering kali muncul itu alasan daripada yang nomor 7, ya, yang penting nomor 7. Nah, jadi apa yang saya sebutkan tadi, yaitu saran-saran itu kalau membuat PTK ya sesuai saran itu, Bapak, ya. Dan nanti alasan tim penilai menolak PTK itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada nanti di luar itu, tidak ada, karena ini sudah bahasa yang ada di Juknis. Tidak ada karena ketikanya tidak sesuai dengan, tidak ada, tidak mempermasalahkan itu, ya. Jadi yang dipermasalahkan ini tadi, ketikanya kurang rapi, ya tidak ada, ya. Jadi harus sesuai dengan Juknis, bahasa Juknis yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini nanti akan saya buatkan juga, karena juga banyak yang bertanya tentang karya inovatif. Karya inovatif itu kok saya tidak lolos, yang benar itu yang seperti apa sih, ya. Nanti akan saya buatkan alasan tim penilai menolak karya inovatif, ya. Nah, itu dari kami. Jangan lupa Bapak dan Ibu, supaya nanti mendapatkan informasi-informasi yang baru dari saya, dari Bapak Arifin, maka kita tolong jangan lupa subscribe, ya, share kepada teman-teman supaya bisa mendukung channel kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.